kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu di mana kita akan membahas tentang flux density. Nah, topik ini masih ada di bab 15.7, yaitu bagian dari teorema divergensi Gauss. Nah, topik ini sebenarnya bisa Anda skip ya, jika Anda mau. Nah, jadi, topik pembahasan dari flux density itu adalah kita ingin mencari tahu apa sih arti dari divergence secara fisikanya itu tuh, arti dari divergence itu apa gitu ya. Nah, jadi divergence dari sebuah vector field tuh arti fisikanya tuh apa gitu ya. Nah, jadi kita punya sebuah lingkaran atau sebuah bola ya, jari-jarinya cukup kecil. Nah, sebuah bola jari-jarinya cukup kecil. Nah, ini adalah R-nya cukup kecil. Nah, kita ingin menghitung total flux dari sebuah vector field terhadap permukaan bola ini ya, yaitu adalah ini ya. Ya, misalkan ini bola ini saya sebut dengan G. Simbolnya itu adalah ini nih. Berarti total flux yang melewati G itu tuh adalah ini ya, integral dari sigma. Sigmanya itu permukaannya seperti biasa N ds. Nah, kita gunakan Gauss divergency theorem menjadi seperti ini. Div dari CF dikalikan dV. Nah, cuman karena R itu cukup kecil, jadi sebenarnya si div itu tidak ada perubahan berarti di dalam G ini, karena R-nya itu cukup kecil, sehingga hampir tidak ada perubahan dari divergensi dari si F, sehingga bisa kita keluarkan lah seolah-olah seperti ini. dV. Dan sisi yang ini tuh adalah sebenarnya tuh volume ya. Berarti ini karena ini hampiran ya. Divergensi dari si F dikalikan volume dari G. Nah, sekarang saya bisa ubah ini menjadi divergence dari si F. Itu tuh apa? Adalah dibagi dengan volume dari si G. Nah, ini adalah arti fisika dari divergence. Jadi, divergence itu adalah seolah-olah dikenal dengan sebutan ini, flux density, yaitu density dari flux, atau dengan kata lain adalah total flux yang melewati si G dibagi dengan volume si G. Nah, itu adalah definisi fisika dari divergence dari si F. Nah, semoga cukup make sense ya. Nah, kita kembali lagi ke definisi divergence sebagai tadi flux density ya, yaitu. Jadi divergensi dari F itu tuh bisa kita hampiri dengan ini ya, dengan total flux ya, dibagi dengan volume dari si G. Nah, sekarang kita bisa mendefinisikan apa yang disebut dengan sink dan sources gitu ya. Nah, jadi volume itu kan selalu positif ya. Nah, total flux itu bisa negatif, bisa positif ya. Jadi seandainya kita punya sebuah titik ya, dan kita bisa, titik ini kita sebut dengan P0. Nah, kita bisa definisikan sebuah bola yang berada di sekitar P0 gitu ya. Dan bola itu kalau bisa cukup kecil. Ya, dan bola ini kita sebut dengan G. Dan permukaannya kita sebut dengan sigma. Nah, oleh karena itu, jika divergence dari si F di titik P0 ini positif, ya, maka dengan kata lain, IG-nya itu positif, karena kan volume selalu positif ya. Nah, ini tuh artinya tuh apa? Artinya P0 itu tuh artinya adalah sebuah sources, atau sebuah suatu titik di ruang yang dimana aliran fluidanya itu keluar dari situ gitu ya. Jadi, kalau di 2 dimensi itu seperti ini gitu. Jadi P0 itu adalah sebuah sources gitu. Jadi keluar terus gitu. Ini lingkarannya ya, ini bolanya gitu. Nah, tapi jika divergence dari si vector field di P0 itu adalah negatif, ini berarti fluxnya itu, total flux yang melewati G ini, itu tuh negatif juga. Artinya si P0 itu adalah sebuah sink. Ya, artinya sebuah sink. Artinya tuh titik aliran fluida itu semua itu masuk ke dalam sini seperti tersedot gitu ya. Seperti ini. Nah, ini bolanya gitu ya. Nah, jadi kita bisa mendefinisikan sebuah titik itu sink atau sources hanya dengan menghitung ininya nih,
menghitung divergence dari vector field di titik tersebut ya. Titik ini P0 ya. Nah, semoga cukup jelas. Habis ini kita ada pembahasan selanjutnya. Nah, berikutnya ada satu contoh soal. Jadi saya punya sebuah vector field. Nah, kita diminta untuk mencari sink dan sources dari vector field ini ya. Gimana caranya? Yaitu hanya cukup mencari kapan si divergence dari si F di titik tersebut itu positif atau kapan dia itu negatif gitu ya. Nah, sebenarnya sebelum kita mencari sink dan sources-nya, saya ambil suatu titik dulu, misalnya titik 0,0 ya. Nah, ini tuh sink atau sources gitu ya. Jadi saya hitung divergence dari si F di titik 0,0,0 ya. Nah, saya cari dulu turunannya terhadap X ya untuk yang elemen pertama yaitu Y. Kemudian saya cari turunan yang ini terhadap Y berarti adalah min 2X. Ini turunkan terhadap Z, 0 kebetulan ya. Nah, ini kita evaluasi di X, Y, Z 0,0,0 ya. Dan hasilnya itu adalah 0 ya. Nah, karena 0, saya tidak tahu 0,0 itu sink atau sources, itu saya tidak tahu ya. Nah, tapi kalau di 1,1,1 nih misalkan ya. Nah, ini dengan mudah saya bisa cari ini adalah 1 min 2 kali 1 ini min 1 ya. Ini negatif. Oh, berarti titik ini tuh adalah sebuah sink. Ya. Karena total fluxnya itu negatif ya. Total flux di titik 1,1 itu negatif, artinya semua vector field ini tuh arahnya itu masuk ke sisi 1,1,1 ini. Nah, sekarang kita ingin mencari semua dari sink dan semua dari sources. Yaitu ya dengan cara kita cari aja kapan dia nolnya ya. Nah, kapan dia 0 gitu ya. Nah, ini kan sudah kita turunkan tadi di sini, yaitu adalah Y min 2X sama dengan 0 ya. Nah, berarti setelah kita tahu kapan dia 0, kita harus cari tahu kapan dia positif dan kapan dia negatif gitu ya. Nah, berarti kapan dia positifnya itu kalau Y min 2X positif ya, atau Y lebih besar dari 2X. Kapan dia negatif itu kalau Y min 2X kurang dari 0 atau Y kurang dari 2X. Nah, dengan kata lain, sinks dan sources dari vector field ini tuh ada di area ini nih. Ini adalah area di mana semua sources terletak ya. Dan ini area di mana semua sink terletak ya. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini X dan ini Y-nya. Nah, Y sama dengan 2X kan kurang lebih grafiknya seperti ini. Nah, Y kurang dari 2X berarti di bawah itu tuh ini sink. Ini area di mana sink itu terletak dan sources itu area di atasnya. Tak ya. Ya, semoga cukup jelas pembahasan saya ini.